teman-teman semua, inilah soal SJT dan PCK, soal jawaban dan pembahasan. Sebelum kita mulai, mudah-mudahan kita berdoa dulu. Semoga latihan ini bisa memberikan kita kelulusan nantinya ya. Jangan lupa untuk berdoa. Kita akan membahas soalnya satu persatu. Nah teman-teman semua, ini adalah soal SJT dan PCK ya, yang akan kita buka bersama-sama dan akan kita latihan bersama-sama ya. Soal ini ada jawaban dan pembahasannya buat teman-teman semua, semoga bisa memberikan manfaat. Yuk, jangan lama-lama lagi, kita akan mulai saja soal-soal yang pertama ya. Kita akan baca. Guru yang baru saja dimutasi ke sekolah, saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua KKG, sedangkan saya yang sudah lama belum mendapatkan posisi tersebut. Respon saya, ini akan memberikan respon. Untuk jawabannya ini ada A, B, C, dan D ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika nanti suatu hari ditunjuk menjadi ketua. Pembahasannya apa? Respon yang tepat adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas jika nanti suatu hari ditunjuk menjadi ketua. Ini menunjukkan sikap yang positif dalam menghadapi situasi yang mungkin mengecewakan dengan fokus pada pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan. Itu nomor satunya. Nah sekarang kita akan ke nomor 2. Terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya ada A, B, C, dan D. Nah teman-teman bisa menjawab dengan jawaban nomor C. Dengan mencoba memahami tugas tersebut ya. Jawabannya adalah nomor C. Pembahasannya, sikap yang tepat adalah mencoba memahami tugas tersebut. Ini menunjukkan sikap yang proaktif dalam menghadapi tantangan dengan mencari pemahaman dan solusi terhadap tugas yang diberikan. Selanjutnya kita akan membahas lagi di nomor 3 ya teman-teman. Menurut Anda cara sukses dalam bekerja adalah? Nah, jawabannya adalah A ya. Bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Ini adalah jawabannya A. Pembahasannya, cara sukses dalam bekerja adalah bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas kerja dan sikap profesionalisme dalam mencapai kesuksesan. Lanjut di nomor 4 teman-teman. Seorang guru harus dapat mengatur waktu dalam pengelolaan kelas, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Bagaimana respon Anda untuk mengatur waktu tersebut? Nah, ini kita kasih jawabannya buat teman-teman semua. Jawabannya adalah C. Menyusun cara agar efisien. Ya. Pembahasannya, respon yang tepat adalah menyusun cara agar efisien. Hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan waktu dalam proses pembelajaran dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam penyampaian materi. Ya, selanjutnya nomor 5 ya teman-teman semuanya. Apa yang Anda lakukan jika menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek satu dengan yang lainnya? Pahami soalnya. Nah, jawabannya adalah, kita lihat teman-teman, D. Apa itu? Membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, respon yang tepat adalah membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Ini menunjukkan sikap yang proaktif dalam menyelesaikan konflik dengan fokus pada mencari solusi yang dapat menguntungkan semua pihak. Kita akan lanjut lagi ke nomor 6 teman-teman semuanya ya. Nomor 6 di sini ada pertanyaannya, siswa Anda melakukan pelanggaran berkali-kali di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Respon apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik situasi seperti ini? Nah, teman-teman, kita akan lihat jawabannya itu seperti apa. Di sini ada A, B, C, dan D ya. Sengaja tidak saya sebutkan satu persatu ya. Jadi teman-teman bisa akan membaca. Dan inilah jawabannya adalah D.
berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Nah, teman-teman jadi bisa berkolaborasi. Pembahasannya seperti apa, teman-teman? Seperti ini. Respon yang tepat adalah berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam mendukung penyelesaian konflik siswa serta upaya kolaboratif antara sekolah dan orang tua. Teman-teman, selanjutnya kita akan lanjut di nomor 7, teman-teman ya. Kita akan baca di nomor 7. Nah, ini soalnya yaitu nomor 7. Menurut Anda bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang efektif? Nah, ini ada A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Merencanakan sesuai gaya belajar siswa. Nah, ini untuk pembahasannya. Cara merencanakan pembelajaran yang efektif adalah dengan cara sesuai gaya belajar siswa. Ini menunjukkan pentingnya pertimbangan kebutuhan dan gaya belajar siswa dalam proses perencanaan pembelajaran. Selanjutnya teman-teman, kita akan lanjutkan soal yang ke nomor 8. Ya. Anda mengenal bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Nah, ini ada jawaban A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B. Kemampuan mendengar dan merespon dengan baik. Yuk kita bahas dari jawabannya. Kemampuan komunikasi yang baik mencakup kemampuan mendengar dan merespon dengan baik terhadap lawan bicara. Hal ini menunjukkan pentingnya mendengar dengan penuh perhatian dan memberikan respon yang tepat dalam proses komunikasi. Yang nomor 9, saya baru saja dimutasi ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikapnya adalah B. Berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Pembahasannya, sikap yang tepat adalah berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Ini menunjukkan sikap yang proaktif dalam menghadapi situasi baru dengan mencari pemahaman melalui sumber informasi yang tersedia. Lanjut di halaman 10 ya, di nomor 10. 6 anak perempuan yang bekerja sebagai pengasuh anak di sebuah kompleks perumahan Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat mengaku terpaksa bekerja begitu lulus SD ke bawah. Hal ini menandakan bahwa jawabannya adalah B. Akses masyarakat terhadap pendidikan yang belum membaik. Dan kita lihat juga pembahasannya. Ya, fakta bahwa 6 anak perempuan terpaksa bekerja sebagai pengasuh anak setelah lulus SD menandakan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan belum membaik. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada hambatan atau kendala yang menghalangi akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Nomor 11 kita akan baca. Pada seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah ini ada A, B, C, dan D. Jawaban adalah D. Berapa kali Anda kerja bakti kampung selama ini? Pembahasannya, kita akan baca pembahasannya. Salah satu butir yang relevan untuk menilai kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya adalah menanyakan berapa kali mereka melakukan kerja bakti di kampung. Ini dapat memberikan gambaran tentang keterlibatan dan kontribusi mereka dalam kegiatan yang melibatkan lingkungan tempat tinggal mereka.
Lanjut nomor 12 ya teman-teman, kita akan lihat di nomor 12. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antara lawan jenis. Materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Nah, ini adalah jawaban-jawabannya dan kita lihat jawabannya ya apa, dan nomor 12 ini jawabannya adalah B. Membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Nah, untuk kita bahas lagi tentang pembahasannya ya teman-teman. Untuk menghindari pergaulan bebas, guru akan lebih baik membangun kesadaran siswa atas perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dampaknya pada pergaulan, hal ini lebih mengarah pada pencegahan dan pemahaman atas dampak teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 13. Kita lihat lagi, aduh kegedean ya teman-teman. Nomor 13. Kita akan bahas di nomor 13. Nah, nomor 13. Nah, nomor 13 teman-teman. Kita akan bahas berdasarkan analisa hasil tes, hasil observasi dan wawancara tentang pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa dari 25 siswa kelas 4 semester 2 SD Bunul Malang yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara dan observasi diperoleh data. 1. Siswa kurang aktif, kurang minat dan kurang motivasi belajar. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. 3. Proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. 4. Metode pembelajaran kurang berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Maka rancangan PTK yang tepat untuk masalah di atas adalah A, B, C, dan D. Dan jawabannya adalah D. Penerapan model PBL untuk meningkatkan proses dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 4 di SD Bunul Malang. Pembahasannya, berdasarkan identifikasi masalah yang mencakup rendahnya motivasi belajar siswa, kurangnya penguasaan materi, dan proses pembelajaran yang belum optimal, penerapan model PBL Project Based Learning untuk meningkatkan proses dan hasil belajar materi pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara siswa kelas 4 di SD Bunul Malang adalah rancangan PTK yang tepat. Lanjut di halaman nomor 14, Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 14 ayat 1 mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Salah satu bentuk penilaian oleh peserta didik adalah self assessment. Berikut kegiatan yang paling tepat dilakukan adalah paling tepat nih buat teman-teman. A, ada B, ada C, dan ada D. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah D. Meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetisi. Jawabannya adalah D. Dan kita pembahasannya, salah satu bentuk penilaian oleh peserta didik adalah self assessment yang melibatkan peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan diri mereka dalam konteks pencapaian kompetisi. Ini membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri dan meningkatkan tanggung jawab sendiri. Lanjut kita ke nomor 15 teman-teman ya. Ketika pembelajaran keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, seorang guru menanyakan gambar orang dari Aceh sampai Papua lengkap dengan karakteristiknya secara bergantian. Menurut teori Jean Piaget,
maka narasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang ada di kelas tersebut berada pada tahap ini A, B, C, dan D jawabannya. Nah, kita lihat jawabannya adalah C, operasional konkret. Apa sih maksudnya ya? Maksudnya seperti apa? Menanyakan gambar orang dari Aceh sampai Papua lengkap dengan karakteristiknya secara bergantian menurut teori Jean Piaget menunjukkan bahwa peserta didik berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, peserta didik mampu melakukan operasi mental yang konkret dan memahami konsep-konsep yang lebih kompleks. Lanjut di halaman 16, nomor soal 16 ya. Satu kelas berisi peserta didik yang menampakkan kemalasan untuk belajar. Terdapat beberapa peserta didik mengantuk dan kurang interaktif. Tindakan yang relevan dicoba untuk dilakukan guru dalam proses pembelajaran yaitu dengan A, B, C, dan D ya teman-teman, ini jawabannya. Dan jawaban yang tepatnya adalah C, menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif. Yuk kita lihat pembahasannya. Tindakan yang tepat adalah menerapkan salah satu metode pembelajaran aktif. Ini akan membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dan mengurangi kemalasan serta antusias dalam pembelajaran. Yang nomor 17 kita lanjutkan ke nomor 17 ya teman-teman. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau saran, masukan dan penyelesaian masalah sederhana. Dalam teks tulis, kegiatan awal pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah A, B, C, dan D jawabannya. Dan jawaban yang paling tepat adalah C, mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya. Kita lihat pembahasannya. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat adalah mengajak siswa untuk mencermati suatu permasalahan dan cara menyelesaikannya. Ini membantu membangun pemahaman siswa tentang pentingnya pengembangan kemampuan menyelesaikan masalah dalam teks tulis. Nomor selanjutnya, nomor 18. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Pembahasannya seperti apa? Pembahasannya, membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama adalah contoh perilaku dalam pembelajaran mendukung pendisiplinan dan menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Lanjut, kita akan soal ke nomor 19 ya teman-teman. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dapat dilakukan guru adalah A, B, C, dan D. Dan jawabannya adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Kita akan bahas pembahasannya dulu teman-teman. Proses pembelajaran guru yang dikemas dalam topik-topik kecil dapat membantu peserta didik yang menghendaki kebebasan belajar serta menyukai hal baru yang praktis dan rentang perhatian pendek. Nah, nomor 20, soal kita masuk ke nomor 20 teman-teman. Pendekatan konstruktif adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuan melalui pengalaman serta pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya.
Jika seorang ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium, siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah A, B, C, dan D. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil penyuluhan dari sisi-sisi sejajar trapesium. Pembahasannya, dalam pendekatan konstruktif, peserta didik didorong untuk membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam kasus ini, guru memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD agar mereka dapat memahami dan menyelesaikan masalah dengan cara mereka ya temukan sendiri. Ya, oke. Nomor 21. Kita lihat soalnya seperti apa. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanan untuk membangun kondisi yang demikian. Maka tugas guru adalah itu A, B, C, D. Jawabannya adalah C, membangun semangat kekeluargaan. Kita akan bahas pembahasannya. Membangun semangat kekeluargaan di lingkungan sekolah adalah tugas guru untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik, ya. Hal ini membantu untuk mengatasi perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik dan mendorong inklusi serta kerjasama di antara mereka. Nah teman-teman, kita lanjut soal ke nomor 21 ya teman-teman. 22, maaf. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 22. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetisi yang ditetapkan. Pencapaian kompetisi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasarkan ketercapaian kompetensi. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberikan kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan. Nah, ini ada jawabannya, ada A, B, C, dan D ya teman-teman. Nah jawabannya adalah D, merancang dan memberikan pengajaran remedial. Kita lihat pembahasannya. Ketika siswa belum mencapai nilai standar, guru dapat memberikan kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan merancang dan memberikan pengajaran remedial. Ini membantu siswa yang belum mencapai kompetensi untuk meningkatkan pemahaman mereka melalui pembelajaran tambahan. Halaman 23, lanjut teman-teman ya, soal yang nomor 23. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahunan pembelajaran. Ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah tersebut adalah A, B, C, dan D ya. Jawaban yang tepat adalah A. Mengingatkan kepala sekolah bahwa hal tersebut melanggar peraturan. Nah, untuk pembahasannya, sikap yang tepat adalah mengingatkan kepala sekolah bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan meski bertujuan baik. Menggunakan dana BOS untuk kegiatan yang tidak sesuai program sekolah pada tahunan pembelajaran adalah pelanggaran peraturan yang harus dihindari.
Nomor 24. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah A, B, C, dan D. Dan jawabannya A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi peraturan beragama di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menceritakan pengalaman mereka dalam mematuhi peraturan beragama di sekolah. Ini membangun kesadaran dan motivasi intrinsik pada siswa untuk menunjukkan sikap patuh pada aturan agama. Nomor 25, lanjut. Hal yang diperoleh dari hasil penelitian tindakan kelas pada tahap observasi adalah aktivitas siswa dalam mengikuti pembelajaran membaca pada kondisi awal dapat dideskripsikan bahwa masih banyak siswa yang melakukan kebiasaan-kebiasaan membaca yang salah sehingga sangat menghambat pemahaman mereka terhadap isi bacaan. Mereka tampak kurang memanfaatkan waktu dengan baik. Terbukti masih banyak siswa yang tidak segera melakukan kegiatan membaca. Mereka tampak kurang antusias dan seakan-akan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Berdasarkan hasil observasi, selanjutnya dilakukan refleksi. Pernyataan berikut yang tidak menggambarkan hasil refleksi adalah A, B, C, dan D. Nah, jawabannya adalah B. Guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Nah, pembahasannya. Refleksi yang tepat berdasarkan hasil observasi adalah guru tidak menyediakan bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Hal ini tidak terkait dengan hasil observasi yang menyatakan bahwa siswa melakukan kebiasaan membaca yang salah dan tampak kurang antusias. Nomor 26. Setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal, entry point. Namun demikian dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan adalah A, B, C, dan D. Dan jawaban yang tepat adalah C. Berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Pembahasannya mari kita bahas. Jika seorang guru menemukan siswa mengalami kesulitan belajar, hal yang tepat adalah berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Ini mencakup identifikasi hambatan psikologi dan kesulitan belajar yang dihadapi siswa serta memberikan bantuan yang sesuai. Nomor 27. Ya. Bu Citra, guru SD bahagia pagi. Pada waktu pembelajaran tentang membuat model tiruan gunung berapi, terlihat para peserta didik membuang sisa kertas koran dan karton di dekat meja mereka. Bu Citra sudah berulang kali mengingatkan agar para peserta didik selalu menjaga kebersihan kelas. Namun sepertinya mereka masih belum bisa mengindahkan. Andi yang duduk di baris paling belakang tiba-tiba mengambil sapu dan membersihkan lantai kelas. Tindakan yang dilakukan Andi merupakan bentuk keberhasilan pembelajaran dalam menanamkan nilai karakter, khususnya karakter A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A, tanggung jawab. Tindakan Andi yang membersihkan lantai kelas adalah bentuk tanggung jawab yang merupakan salah satu karakter yang dibangun melalui pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ini di halaman di nomor 28, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter A, B, C, D. Dan jawabannya adalah A, nasionalisme. Yuk kita bahas.
Rotasi tempat duduk untuk mengganti teman duduk setiap hari adalah cara yang dapat digunakan untuk membangun karakter gotong royong. Ini mengajarkan peserta didik untuk saling membantu dan bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya. Halaman nomor 29. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah. Procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? A, B, C, D. Jawabannya adalah C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Upaya guru untuk mengatasi kebanyakan siswa yang mengabaikan tugas sekolah adalah dengan mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Ini membantu mengembangkan kemampuan untuk mengelola waktu dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Nomor 30, guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya. Bukan merasakan seperti apa yang dirasakan siswanya. Kompetensi ini menjadikan aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswa. Hal yang menjadi dasar konseptual pentingnya memahami perasaan siswa adalah A, B, C, dan D. Kita lihat jawabannya adalah B. Guru dapat menjalani relaksasi yang harmonis dengan siswa. Dan pembahasannya, memahami perasaan siswa adalah dasar konseptual penting dalam membangun kepedulian guru terhadap siswa. Karena ini memungkinkan guru untuk menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan emosional dan akademik siswa. Nomor 31, Ana seorang tokoh dihormati di lingkungan sekitar sekolah, melakukan pelanggaran terhadap tata tertib. Tinggalkan tindakan yang tepat untuk dilakukan oleh seorang guru adalah A, B, C, dan D. Nah, jawaban adalah D. Memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Pembahasannya, tindakan yang tepat adalah memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah harus diatasi dengan konsisten dan keadilan, tanpa memandang status dan kontribusi orang tua siswa. Halaman selanjutnya, nomor selanjutnya, pada hari Senin Bu Wulan akan mengajarkan tentang masyarakat, tentang khusus ragam suku, bangsa, dan pekerjaan. Bu Wulan mengajarkan di Sekolah Dasar Harapan Bangsa. Aktivitas yang tepat dilakukan yakni A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B. Melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang dijumpai di sekolah. Kita lihat pembahasannya. Aktivitas yang tepat adalah melakukan kegiatan pengamatan langsung terhadap masyarakat yang ditemui di sekitar sekolah. Ini memungkinkan siswa untuk memahami langsung ragam suku, bangsa, dan pekerjaan dalam konteks nyata. Nomor 33. Perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangkan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan kegiatan pembelajaran di kelas dengan perkembangan teknologi adalah, jawabannya besar lagi, A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A, melaksanakan pembelajaran di kelas dengan berbantuan teknologi. Sebagai seorang guru, melaksanakan pembelajaran di kelas dan berbantu teknologi adalah langkah yang tepat untuk menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan perkembangan teknologi. Hal ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi peserta didik. Nomor 34, kita lanjut lagi. Seorang guru meyakini bahwa dirinya bisa berkompetisi dengan baik melalui kompetisi yang terus diasah. Menurut Anda, untuk meraih kesuksesan adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Bekerja berdasarkan kontrak kinerja. Meraih kesuksesan dengan kompetisi melalui kompetisi yang sudah diasah membutuhkan usaha keras dan keinginan untuk menjadi yang lebih baik. Bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik adalah langkah yang tepat untuk meraih kesuksesan. Halaman nomor 35.
Ketika saya mengajar, ada sebuah kesulitan yang mengakibatkan saya kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Biasanya hal ini yang mengakibatkan saya gagal. Mendengarkan rapat guru membahas penyusunan RKAS untuk tahun anggaran 2024. Setiap guru diberi harapan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah A, B, jawaban yang ke B, C, dan D. Jawaban yang tepat adalah A. Berminat mengajukan satu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ide tersebut nantinya tidak akan diterima. Berminat mengajukan satu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun ide tersebut nantinya tidak akan diterima menunjukkan sikap proaktif dan keterlibatan dalam proses perencanaan sekolah. Meskipun tidak semua ide diterima, partisipasi dalam menyusun RKAS adalah langkah yang positif. 38. Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang guru bahwa selama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya harus menyesuaikan tuntutan perkembangan iptek, masyarakat dan kebutuhan peserta didik. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok dalam melaksanakan pembelajaran yang menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu A, B, C, jawabannya adalah D. Jawabannya adalah B. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HOTS. Penerapan model pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan HOT, Higher Order Thinking Skill, adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21. Ini memungkinkan guru mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah pada peserta didik. 39. Guru akan melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan tahapan penelitian menurut Chemis dan Mitz-Steggart. Berdasarkan tahapan tersebut, maka guru akan melakukan pengamatan A, B, C, dan D. Dan jawabannya adalah D, setelah pelaksanaan tindakan. Pengamatan dilakukan setelah pelaksanaan tindakan adalah tahap penelitian tindakan kelas menurut Chemis dan Mitz-Steggart. Ini memungkinkan guru untuk mengumpulkan data hasil dari tindakan yang dilakukan dan mengevaluasi dampaknya terhadap pembelajaran. Oke. Nah, teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 41 ya. Berbagai pelatihan guru menjadi tambahan ilmu dalam pengembangan profesi. Namun ada kalanya seorang guru tidak dapat menjalankan kondisi tertentu. Sikap Anda sebagai guru adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A. Berinisiatif mengikuti pelatihan berikutnya. Sikap yang tepat adalah berinisiatif untuk mengikuti pelatihan berikutnya. Meskipun seorang guru mungkin tidak dapat menghadiri semua pelatihan, memiliki sikap proaktif untuk terus meningkatkan diri adalah penting dalam pengembangan profesional.
Lanjut halaman 42. Guru diwajibkan mempunyai kemampuan memahami perasaan siswanya. Kompetensi ini menjadi aspek utama dalam membangun kepedulian guru terhadap siswanya. Ini jawaban A, B, C, dan D. Yang benar jawabnya adalah B. Guru dapat menjalin relasi yang harmonis dengan siswa. Kita lihat pembahasannya. Kemampuan memahami perasaan siswa menjadi aspek utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan empatik antara guru dan siswa. Dengan jalani relasi yang harmonis, guru dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Lanjut kita halaman 43, halaman nomor 43. Temuan penelitian tindakan kelas dapat dimanfaatkan oleh guru lain untuk perbaikan proses pembelajaran. Cara di bawah ini yang dapat dilakukan agar hasil penelitian dapat digunakan dalam skala luas, yakni melalui A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Artikel di jurnal ilmiah. Pembahasan. Salah satu cara agar hasil penelitian tindakan kelas dapat digunakan dalam skala luas adalah dengan mempublikasinya melalui artikel di jurnal ilmiah. Ini memungkinkan guru lain, peneliti, dan praktisi pendidikan lainnya untuk mengakses dan memanfaatkan temuan peneliti tersebut. Nomor 44. Pada saat diskusi di kelas, Imron memberikan pendapat terhadap permasalahan yang sedang dibahas. Ketika Ana berargumen, Imron memberikan beberapa saran. Perilaku Imron tersebut merupakan A, B, C, dan D. Maka jawabannya adalah B. Kewajiban anak di sekolah. Kita lihat pembahasannya. Ketika Imron memberikan saran sebagai tanggapan atas argumen anak, itu merupakan hak anak di sekolah untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan pendapat serta solusi terhadap permasalahan yang dibahas. Nomor 45. Contoh sikap yang mendukung integritas nasional dalam bidang sosial adalah, ini jawaban nomor A, B, C, dan D. Maka jawabannya adalah C. Peduli terhadap daerah yang terdampak bencana. Pembahasannya. Memiliki kepedulian terhadap daerah yang terdampak bencana adalah contoh sikap yang mendukung integritas nasional dalam bidang sosial. Hal ini menunjukkan bahwa solidaritas dan tanggung jawab sosial terhadap sesama warga negara. Ya. Nomor 46. Adanya rute jalan menuju sekolah menjadikan waktu tempuh menjadi sekitar 2 jam dari yang sebelumnya 1 jam. Di sisi lain, kondisi kehidupan Anda masih diwarnai dengan keterbatasan. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A, B, C, dan D. Maka jawabannya C. Tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Pembahasannya, meskipun menghadapi keterbatasan dan peningkatan waktu tempuh, sikap yang tepat sebagai seorang guru adalah tetap menjalani semua tugas sebagai guru di sekolah dengan senang dan berangkat lebih awal dari biasanya. Ini menunjukkan komitmen dan dedikasi terhadap tugas profesional. Halaman 47. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan memilih media pembelajaran. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menetapkan kompetisi pedagogik pada aspek A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Pemahamannya, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik merupakan aspek dari kompetensi pedagogik guru. Dalam kasus ini, guru telah menetapkan kompetensi pedagogik dengan menyusun strategi pembelajaran dan memilih media yang sesuai dengan capai tujuan pembelajaran. Nomor 48. Sebagai pendidik, akan menemukan beragam persoalan yang dihadapi oleh para siswa. Pendidik juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi kebutuhan psikologis tersebut. Perspektif yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan siswa adalah, maka jawabannya adalah B. Psychoeducation. Apa itu? Pembahasannya berikut. Pembahasan pendekatan psychoeducation digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah psikologi siswa dengan memberikan informasi, pemahaman, dan dukungan kepada siswa serta lingkungannya. Hal ini membantu guru dalam memfasilitasi kebutuhan psikologi siswa.
Nomor 49, salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah dibangunnya semangat kebangsaan yang seharusnya juga dimiliki oleh para guru dalam bentuk B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Siap sedia melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di daerah terpencil. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia adalah semangat kebangsaan yang kuat. Para guru juga harus memiliki semangat kebangsaan yang sama, yang tercermin dalam kesiapan mereka untuk melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah terpencil. Nomor 50. Hasil sebuah penelitian tindakan kelas menyatakan bahwa kemampuan menulis siswa meningkat dengan menggunakan media belajar. Hal yang penting ditulis pada artikel yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. Ini A, B, C, dan D. Dan kita lihat jawabannya adalah D. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis dengan media gambar. Hal yang penting ditulis pada artikel yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut adalah mengetahui pelaksanaan pembelajaran menulis dengan media gambar. Ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana penggunaan media gambar dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam konteks pembelajaran yang nyata. Selanjutnya di halaman 51 teman-teman ya. 51. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? Ini ada A, B, C, dan D. Maka jawabannya adalah C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa merupakan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah procrastination. Dengan memberikan pelatihan kedisiplinan, siswa juga dapat belajar mengelola waktu dan tanggung jawab dengan baik. Nomor 52. Salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya adalah, ini ada A, B, dan C, dan D. Jawabannya adalah D. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal serta nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, pembahasannya sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya asing sesuai dengan nilai-nilai lokal dan Pancasila merupakan sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya. Halaman 53. Anda meyakini bahwa sikap disiplin setiap orang mampu meningkatkan prestasi dan percaya diri, lebih menguasai materi. Setiap menghadapi berbagai situasi dan manfaat lainnya, akibatnya untuk mewujudkan sikap disiplin pada siswa, maka tindakan yang Anda lakukan adalah, lihat jawabannya ini C. Memberikan contoh dengan datang paling awal. Lihat pembahasannya. Memberikan contoh dengan datang paling awal adalah tindakan yang lebih efektif dalam mewujudkan sikap disiplin pada siswa. Memberikan contoh positif akan lebih mengaruhi siswa daripada memberikan peraturan tertulis atau hukuman. 54. Anda tanpa sengaja menemukan rokok pada salah satu tas siswa. Aturan yang berlaku, siswa tidak diperbolehkan membawa rokok dan tidak boleh merokok. Anda meminta siswa tersebut membuang rokok dari tasnya dan melanjutkan pembelajaran kembali. Anda tidak ingin masalah rokok tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas Anda. Akibatnya, Anda tidak memperpanjang masalah tersebut. Nah, ini jawabannya, teman-teman bisa lihat. Nah, jawabannya adalah D, tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kita bahas. Tidak setuju mengabaikan masalah rokok pada siswa dapat membahayakan siswa itu sendiri dan lingkungan sekitar. Sebagai guru, penting untuk menekankan aturan sekolah dan memberikan pemahaman yang tepat tentang dampak negatif rokok. 55. Sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk menertibkan dan mendisiplinkan para siswa. Anda sering melihat siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah seperti yang tertera pada aturan. Misalnya, aturan memasukkan baju ke dalam celana, aturan rambut tidak boleh melebihi bagian telinga untuk laki-laki, dan lainnya. Ketika Anda menemukan mereka yang melanggar aturan, maka kita lihat jawabannya adalah D, membawa mereka ke ruang BP. Melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar sekolah adalah sikap yang tepat saat berinteraksi dengan guru lain.
Sikap terbuka dan kolaboratif akan memperkuat hubungan profesional antara guru dan mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman. 56. Lanjut. Salah satu peserta didik Anda meninggal dunia. Semua peserta didik memberi tanda bela sungkawa dan beberapa pergi ke rumah duka. Anda sebagai salah seorang guru yang memiliki kesibukan sehari-hari akan ini dia jawabannya, kita lihat. Bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa. Pembahasannya, bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa adalah tindakan yang sesuai dan pantas dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada keluarga siswa yang mengalami kehilangan. 57. Anda adalah seorang guru. Setiap hari Anda bertemu dengan banyak karakter dari berbagai peserta didik, rekan guru lain, dan sebagainya. Sikap yang tepat saat Anda berinteraksi dengan guru lain adalah, kita lihat jawabannya, D. Melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar sekolah. Lalu pembahasannya, melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar sekolah adalah sikap yang tepat. Interaksi yang luas dan terbuka dengan rekan guru dapat membantu membangun hubungan yang baik, saling mendukung, dan berbagai pengalaman serta pengetahuan. 58. Ice breaking merupakan kegiatan untuk mencairkan suasana, penting untuk menghilangkan kebosanan siswa saat proses belajar mengajar. Jawabannya adalah A. Saya menggunakan ice breaking. Menggunakan ice breaking adalah tindakan yang tepat untuk mencairkan suasana dan menghilangkan kebosanan siswa saat proses belajar mengajar. Ice breaking dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif. Ya. Reaksi Anda menerima panggilan masuk saat proses belajar mengajar berlangsung. Jawabannya adalah B. Saya memastikan asal dari panggilan tersebut sebelum memutuskan. Memastikan asal dari panggilan tersebut sebelum memutuskan adalah sikap yang tepat saat menerima panggilan maksud saat proses belajar mengajar berlangsung. Guru harus memprioritaskan kegiatan belajar mengajar dan hanya mengambil panggilan jika itu benar-benar mendesak. 60. Anda termasuk calon seleksi di tahun 2024, maka Anda dengan segera menghapus postingan sosial media yang berkaitan dengan perundungan. B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Kita lihat di sini. Tidak setuju. Sebagai seorang calon seleksi, terutama untuk posisi pendidik, penting untuk memahami dan menghormati etika profesional, termasuk dalam penggunaan media sosial. Postingan yang berkaitan dengan perundungan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Sebagai calon seleksi, sebaiknya Anda tidak hanya menghapus postingan tersebut, tetapi juga menghindari perilaku yang berkaitan dengan perundungan dan memperkuat komitmen Anda untuk menjadi contoh yang baik bagi siswa dan masyarakat. Anda menggunakan metode mengajar yang paling menarik menurut Anda selama 1 semester. Ini setuju, tidak setuju, yaitu D. Tidak setuju. Kenapa? Setiap metode pengajaran memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu. Sebagai seorang pendidik, penting untuk terbuka terhadap berbagai metode pengajaran yang ada dan selalu siap untuk mengadaptasi metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa serta materi yang diajarkan. Anda menggunakan profil siswa sebagai latar belakang penyusunan RPP modul ajar kurikulum merdeka. Sangat setuju. Sangat setuju, ragu-ragu. Jawabannya adalah A. Sangat setuju. Sangat setuju menggunakan profil siswa sebagai latar belakang penyusunan RPP atau modul ajar merupakan langkah yang tepat dalam mempersonalisasi pembelajaran dengan memahami karakteristik dan kebutuhan siswa. Guru dapat merancang pembelajaran yang lebih relevan dan efektif. 63. Andi diutus oleh pemimpin kantor Anda. Andi diutus oleh pemimpin kantor Anda. Pemimpin kantor Anda bertugas ke sebuah daerah yang tidak mempunyai fasilitas teknologi informasi yang memadai.
dan daerah tersebut memiliki masyarakat yang tidak paham teknologi informasi dan sebagai masyarakat meyakini bahwa pembangunan teknologi informasi belum begitu penting. Sementara atasan Anda memberi tugas tersebut kepada Anda sebagai tuntunan program nawacita yang mesti dilaksanakan. Langkah Anda adalah, jawabannya adalah A. Mengedukasi masyarakat tersebut tentang perkembangan ICT saat ini penting bagi masyarakat Indonesia. Halaman 64. Ketika Anda berjalan di sebuah mall, Anda mendapatkan dua rekan kerja Anda sedang bermesraan. Padahal tempat Anda bekerja memiliki peraturan yang melarang rekan satu kantor untuk berhubungan asmara. Jika mereka tidak menyadari keberadaan Anda, apa yang Anda akan lakukan? A, B, C, D. Jawabannya ada C. Menghampiri dan menegur mereka. Menegur mereka secara langsung adalah langkah yang paling tepat dalam mengatasi situasi tersebut. Menghampiri dan menegur mereka akan membantu menegaskan aturan yang ada dan mengingatkan mereka untuk mematuhi peraturan kantor. Iqbal adalah seorang pelayan publik. Suatu hari tiba-tiba datang seorang ibu yang marah-marah karena pelayan yang tidak sesuai dan memarahi Iqbal, teman Anda, sampai menyakiti kepercayaannya. Sikap Anda adalah, jawabannya B. Menenangkan ibu itu lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan. Menghampiri dan menenangkan ibu tersebut lalu mengarahkannya ke bagian pelayanan adalah tindakan yang tepat. Hal ini membantu menyelesaikan masalah dengan baik tanpa menimbulkan konflik lebih lanjut. Dalam satu tim, Andi tunjuk sebagai koordinator tim Anda. Setelah sekian lama, Anda dan teman-teman tim merasa Andi tidak mampu mengatur kinerja tim sesuai jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. Mengatur kinerja tim sesuai dengan jadwal pengerjaan yang Anda lakukan. B, C, D. Jawabannya D. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu. Menyemangati dan membantu Andi agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu adalah tindakan yang lebih konstruktif daripada menghindari masalah atau mencari solusi yang drastis. Sebagai tim, membantu dan mendukung satu sama lain adalah menyelesaikan pekerjaan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Siska adalah siswa kelas 6 yang paling pandai di kelas Anda dan pada suatu hari mengalami kecelakaan sehingga tidak bisa masuk sekolah selama beberapa hari. Tindakan Anda sebagai guru kelas adalah mengajak siswa yang satu kelas dengan Siska untuk B. Menjenguk siswa di rumahnya ketika sakit. Mengunjungi Siska di rumahnya ketika sakit adalah tindakan yang paling empatik dan peduli. Hal ini menunjukkan perhatian dan dukungan dari guru terhadap siswa yang sedang mengalami kesulitan. 68. Suatu hari orang tua yang rumah tempat tinggalnya tidak begitu jauh dari sekolah meninggal dunia. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B. Melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa. Melakukan kunjungan bersama tim guru ke rumah siswa dan menyampaikan bela sungkawa adalah tindakan yang paling pantas dalam situasi tersebut. Ini menunjukkan empati dan dukungan dari sekolah terhadap siswa yang sedang mengalami masa sulit. Anda mendapatkan tugas mengajar pelatihan tambahan les setelah jam sekolah bersama guru lain secara bersamaan di luar kelas paralel. Suatu hari, teman Anda tidak bisa hadir tanpa memberi kabar. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah C. Melakukan pembelajaran rangkap kelas meskipun secara bergantian. Melakukan pembelajaran kelas rangkap meskipun secara bergantian adalah tindakan yang paling efektif dalam suatu situasi di mana suatu guru tidak bisa hadir. Ini memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas meskipun ada keterbatasan dalam jumlah guru yang tersedia. Nomor 70. Anda memiliki siswa yang sedang sakit sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa tersebut mengalami ketinggalan pelajaran saat sembuh dan kembali sekolah. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar ketinggalannya. Memberi materi pembelajaran dan tugas tambahan untuk mengejar
ketinggalan adalah tindakan yang paling tepat dalam situasi ini. Hal ini membantu siswa untuk mengejar kembali materi yang telah mereka lewatkan selama absen karena sakit. Teman-teman, kita lanjut ke halaman 71 ya. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara A, B, C, dan D. Jawabannya adalah C. Memberikan kesempatan siswa berpendapat dengan perhatian pendapat siswa lain. Dalam pembahasannya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dengan memperhatikan pendapat siswa lain adalah salah satu cara untuk menghormati persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa. Ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengar. Lanjut di nomor 72. Ada kalanya guru memberikan kritik dari orang tua. Ada kalanya 72 ya. Ada kalanya guru mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik putra-putrinya di sekolah. Namun guru harus mendapat mengendalikan diri dengan tindakan mengedepankan sikap dengan tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A. Memberikan pelayanan pendidikan sebaik-baiknya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Prioritas guru harus tetap memberikan layanan pendidikan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa, terlepas dari kritik yang mungkin diterima dari orang tua siswa. Guru harus memusatkan perhatian pada upaya untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. 73. Anda diminta 3 siswa untuk mengikuti lomba tes cerdas cermat dalam waktu yang sudah dekat, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah A, B, C, D. Jawabannya adalah A. Memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik. Nah, pembahasannya, meskipun tidak memungkinkan untuk melakukan proses seleksi secara matang, memilih 3 siswa yang memiliki prestasi akademik dan sosial terbaik adalah langkah yang dapat diambil dalam situasi tersebut. Ini membantu memastikan bahwa siswa yang dipilih memiliki kemampuan yang baik untuk mengikuti lomba cerdas cermat. 74. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, bukan mengikuti keserakahan. Ini adalah pendekatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya di halaman 75, masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Mengajarkan nilai Pancasila sebagai dasar negara adalah cara yang efektif untuk mengatasi dampak masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini membantu memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai Indonesia di tengah arus globalisasi. 76. Pada suatu ketika, seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas. Tindakan tepat yang sebaiknya dilakukan oleh guru tersebut adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Secara terus terang mengakui adanya kekeliruan itu di depan siswa dan memperbaikinya. Mengakui kekeliruan secara terbuka di depan siswa dan memperbaiki adalah tindakan yang jujur dan bertanggung jawab. Ini membantu membangun kepercayaan antara guru dan siswa serta menunjukkan bahwa guru juga manusia dan bisa melakukan kesalahan. 77. Ketika menjelaskan suatu konsep, guru kurang memahami adanya data baru, sementara ada siswa yang dapat menyampaikan data baru secara akademik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan klarifikasi kepada kelas dengan A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Memberikan kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi, dan guru menyatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif dan dapat ditemukan siapapun.
Memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki data baru untuk melakukan klarifikasi dan menegaskan bahwa kebenaran ilmu itu relatif adalah pendekatan yang konstruktif. Ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan untuk menyampaikan pendapat mereka dengan percaya diri. Suatu ketika, seorang siswa memprotes kunci jawaban soal yang disampaikan oleh guru karena dianggap tidak kurang benar. Menanggapi tindakan siswa yang seperti itu, hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar siswa. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan jawaban yang dianggap benar adalah cara yang baik untuk mengatasi protes siswa. Hal ini membuka dialog antara guru dan siswa serta menunjukkan bahwa guru menghargai pendapat siswa. 79. Ketika seorang guru ditugaskan mengajari suatu daerah, maka secara sosial ia berkewajiban untuk A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B. Mempelajari adat istiadat setempat di sekitar sekolah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sebagai seorang guru yang ditugaskan di suatu daerah, guru memiliki kewajiban sosial untuk mempelajari adat istiadat setempat. Ini membantu guru untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat dan membangun hubungan harmonis. 80. Pancaran wibawa guru akan tampak dari sikap dan tindakan guru di depan siswa. Di antaranya A, B, C, dan D. Jawabannya adalah C. Menunjukkan menyatukan perkataan dan perbuatan. Menunjukkan kesatuan antara perkataan dan perbuatan adalah salah satu cara untuk memancarkan wibawa seorang guru di mata siswa. Ini menunjukkan konsistensi dan integritas yang sering dalam membangun hubungan yang baik dengan siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang positif. 81. Ketika pembelajaran di kelas sedang membahas globalisasi, seorang siswa menyatakan bahwa sebaliknya kita tidak memanfaatkan teknologi dari negara lain agar jati diri bangsa tidak terpengaruh. Dengan adanya ungkapan siswa yang semacam itu, sebagai guru harus dapat memberikan penjelasan bahwa A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Teknologi asing sifatnya netral. Pengaruh apa yang ditimbulkan tergantung pada cara kita menggunakannya. Sebagai guru penting untuk menjelaskan bahwa teknologi asing bersifat netral dan pengaruh yang ditimbulnya tergantung pada cara kita menggunakannya. Teknologi dari negara lain dapat memberikan manfaat besar asalkan digunakan untuk bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai bangsa. Nomor 82. Sebagai wali kelas, dalam rapat kenaikan kelas adalah salah seorang siswa yang berada di bawah perwaliannya dipertimbangkan tidak naik kelas. Padahal diketahui bahwa siswa bersangkutan adalah anak pejabat yang sebaiknya A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Menerima hasil keputusan rapat tentang nasib anak seorang pejabat tersebut. Sebagai wali kelas, penting untuk menerima hasil keputusan rapat tentang kenaikan kelas. Setiap siswa harus dinilai berdasarkan pencapaian akademik dan bukan karena status atau hubungan kekeluargaan. Memperjuangkan kenaikan kelas bagi siswa tertentu karena status orang tuanya tidak adil dan tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan. Nomor 83. Anda mendapatkan kelas yang salah satu siswa suka berbicara sendiri dengan keras, sehingga mengganggu konsentrasi belajar siswa lain. Sebagai guru yang mengajari kelas tersebut, yang Anda lakukan adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A. Memberi kesempatan berbicara secara profesional sesuai tema pembicaraan. Memberikan kesempatan kepada siswa yang senang berbicara untuk berbicara secara profesional sesuai dengan tema pembicaraan adalah langkah yang tepat. Hal ini memungkinkan siswa untuk tetap berpartisipasi dalam pembelajaran tanpa mengganggu konsentrasi siswa lainnya. Nomor 84. Seorang guru pendidikan jasmani dan olahraga, ada satu siswa yang selalu izin tidak mengikutinya dan membawa surat keterangan dokter. Maka yang Anda lakukan adalah A, B, C, dan D. Dan paling tepat jawabannya adalah B. Mencari tahu sakitnya siswa dan alasan tidak dibolehkan mengikuti olahraga. Pembahasannya, sebagai guru penting untuk mencari tahu alasan dibalik ketidakhadiran siswa dan memahami kondisi kesehatannya. Ini memungkinkan guru untuk memberikan bantuan atau penyesuaian yang diperlukan agar siswa tetap dapat berpartisipasi dalam pembelajaran. Nomor 85.
Anda sedang menikmati liburan bersama keluarga. Anda bertemu atasan yang sedang berliburan juga. Ia membicarakan terkait pekerjaan saat bertemu. Ia membahas beberapa rincian pekerjaan yang harus dikerjakan saat liburan berakhir. A, B, C, dan D. Jawabannya adalah C, mendengarkan sejenak dan pamit untuk melanjutkan liburan. Yang pembahasannya, saat berlibur penting untuk tetap menghargai waktu bersama keluarga dan menunjukkan batasan antara pekerjaan dan waktu luang. Mendengarkan sejenak pembicaraan atasan tentang pekerjaan adalah sopan, namun kemudian meminta pamit untuk melanjutkan liburan adalah tindakan yang tepat. 86. Perusahaan menugaskan Anda untuk melakukan survei pekerjaan karyawan di perusahaan cabang. Saat tiba di sana, tidak ada yang mengetahui bahwa Anda adalah utusan mereka, menganggap Anda sebagai salah satu pelanggan. Anda melihat mereka banyak melakukan kesalahan saat melayani pelanggan. A, B, C, dan D, dan jawabannya adalah D, melapor kepada atasan dan menegur mereka agar memperbaiki pelayanan. Melapor kepada atasan tentang kesalahan pelayanan karyawan dan menegur mereka agar memperbaiki pelayanan adalah langkah yang bertanggung jawab. Hal ini membantu meningkatkan kualitas layanan perusahaan dan menjaga reputasi perusahaan. 87. Anda sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Tiba-tiba ada kerumunan yang terjadi adalah kejadian kecelakaan. Jawaban A, B, C, dan D. Jawabannya adalah C. Saya memastikan bahwa orang tersebut bukan orang yang saya kenali. Saat terjadi kecelakaan, penting untuk memastikan bahwa orang tersebut bukan orang yang Anda kenali sebelum memutuskan tindakan selanjutnya. Hal ini memungkinkan Anda untuk memilih apakah akan membantu atau melanjutkan perjalanan. Nomor 84, soal nomor 88. Anda melakukan penjualan secara online. Saat produk tersebut ditransfer, ternyata pemesan mengatakan bahwa pesanannya salah dan meminta uang kembali. Tidak ada aturan tertulis apakah uang tersebut harus dikembalikan atau tidak. Ini ada jawaban A, B, C, dan D. Yang paling tepat adalah jawaban A. Saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. Pembahasannya, mengembalikan uang kepada pelanggan jika pesanan salah adalah tindakan yang etis dan bertanggung jawab. Ini menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis. Nomor 89, Anda sedang berkunjung ke sebuah tempat untuk melakukan tugas dari perusahaan. Anda menggunakan WC umum yang disediakan saat selesai. Saat selesai, ternyata ada orang yang berjaga dan meminta retribusi. Anda tidak membawa uang tunai yang cukup. Tindakan yang tepat adalah ada A, B, C, dan D. Jawaban yang tepat, saya meminta pemakluman dan diskon. Meminta pemakluman dan diskon adalah tindakan yang wajar dalam sesuatu ini ketika Anda tidak memiliki uang tunai yang cukup. Ini memungkinkan Anda untuk membayar retribusi sesuai dengan kemampuan Anda dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak yang meminta retribusi. Nomor 90. Milky memiliki sebuah restoran. Restoran tersebut sudah mulai maju dan memiliki banyak pelanggan. Suatu hari Mickey memperhatikan banyak pesanan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum tersedianya. Akibatnya banyak pelanggan yang protes. Jika Anda adalah Milky, maka tindakan yang tepat adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah C. Saya menambah karyawan untuk mempercepat pelayanan. Menambah karyawan untuk mempercepat pelayanan adalah langkah yang tepat dalam mengatasi masalah lambatnya pelayanan di restoran. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan serta mempertahankan pertumbuhan bisnis yang positif. 91. Atasan meminta Anda untuk melakukan sebuah tugas di luar rincian tugas Anda. Tugas yang diberikan merupakan tugas seorang manajer, sedangkan Anda adalah seorang karyawan. Biasa. Ia ingin melihat kemampuan Anda dalam bekerja. Secara prosedur, Anda boleh menolak tugas tersebut. A, B, C, dan D, maka jawabannya adalah C. Saya mengerjakan tugas tersebut setelah tugas utama selesai. Menunda tugas yang diberikan oleh atasan sampai tugas utama selesai adalah tindakan yang tepat. Ini memungkinkan Anda untuk tetap fokus pada tugas utama yang menjadi prioritas. Sementara juga menunjukkan kesediaan untuk menyelesaikan tugas tambahan setelah itu. Nomor 92. Anak Anda menolak untuk sarapan pagi. Sementara berdasarkan aturan dari dokter, ia harus sarapan agar penyakit yang dideritanya tidak kambuh lagi. Tindakan yang tepat adalah A, B, C, dan D. Maka jawabannya adalah D. Saya membujuknya dan memberikannya sarapan yang bervariasi.
Memberikan sarapan informasi dalam membujuk anak untuk sarapan adalah tindakan yang tepat. Ini mengutamakan kesehatan anak dengan memastikan dia mendapatkan nutrisi yang diperlukan tanpa memaksakan diri secara kasar. 93. Rekan kerja Anda mengaku sedang kesulitan. Ia tidak menceritakan masalah yang sedang menimpanya secara jelas. Ia memelas ingin meminta pinjam uang dari Anda. Sebab kasihan Anda memberikan tabungan Anda. Ia berjanji mengembalikan setelah gajian. Akan tetapi setelah 2 bulan berlalu tidak juga ada pengembalian. Saat Anda bertanya kepada rekan Anda, ternyata mereka juga terkena tipu daya yang sama. Maka jawaban yang tepat adalah A. Saya bergabung bersama rekan kerja lain untuk menagih utang. Melaporkan tindakan penipuan pada pihak berwajib adalah tindakan yang tepat dalam situasi ini. Ini membantu mencegah penipuan lebih lanjut, melindungi diri sendiri serta rekan kerja lainnya dengan kecurangan serupa di masa depan. 94. Anda dimintai menemui atasan, namun saat baru tiba di ruangannya, ia sudah mulai marahi Anda dengan berbagai alasan, mulai dari proyek yang belum selesai hingga hasil kerja Anda yang dianggap tidak memuaskan. Padahal Anda adalah karyawan senior dan menjadi panutan sikap yang tepat adalah A, B, C, dan D, maka jawabannya adalah B. Mendengarkan keluhan atasan dan berjanji untuk melakukan perbaikan adalah sikap yang bijaksana dalam situasi ini. Ini menunjukkan kesiapan Anda untuk menerima umpan balik dan berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di masa datang. 95. Ya, kita lihat. Kiki sedang mengikuti program pemberdayaan karyawan dari perusahaannya. Program tersebut mengharuskan Kiki dan timnya untuk tidak melakukan beberapa hal, termasuk melakukan salah satu kegiatan yang paling disenangi oleh Kiki. Jawaban ada C. Menunda kegiatan yang disenangi hingga program pemberdayaan selesai dengan tindakan yang tepat. Ini memungkinkan Kiki untuk fokus pada pencapaian tujuan yang diterapkan dalam program tanpa terganggu oleh kegiatan yang relevan. Nah, teman-teman, kita lanjut ya di nomor 96. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis, serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A, B, C, dan D. Jawabannya adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Mari kita lihat pembahasannya. Pembahasan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil memungkinkan peserta didik untuk belajar dan lebih efektif sesuai dengan rentan perhatian yang pendek. Ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus dan terlibat dalam pembelajaran. 97. Nomor 97. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pembelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A, B, C, dan D. Dan ini adalah jawabannya D. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau sukses dalam pembelajaran adalah langkah awal yang baik untuk mengatasi kesulitan belajar. Ini dapat membantu membangun rasa percaya diri siswa dan motivasi untuk belajar. 98. Seorang siswa bercerita kepada gurunya kalau dia merasa tertipu oleh temannya yang akan membantu dia dalam belajar matematika dalam menghadapi ujian tengah semester. Namun pada hari yang sudah disepakati ternyata temannya tersebut tidak dapat datang karena ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa sehingga pada saat ujian tidak bisa mengerjakan dan nilainya menjadi jelek. Jika seandainya Anda mendengar cerita tersebut, apa yang Anda lakukan? A, B, C, dan D. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi pertemuan pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu temannya tersebut mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak membicarakan dampak dari tindakan teman yang tidak membantu dan mendorongnya untuk meminta maaf adalah tindakan yang tepat dalam situasi ini. Ini membantu menyelesaikan konflik dan mempromosikan komunikasi terbuka dan jujur di antara siswa. Nomor 99, teman-teman. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, ketika membagi tugas kelompok saya akan
A, B, C, dan D. Silakan teman-teman bisa pilih yang jawabannya ya, di sini adalah D, membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetisi siswa anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Membagi tugas dalam memperhatikan minat dan kompetisi setiap anggota kelompok adalah tindakan yang efektif. Hal ini memungkinkan setiap anggota kelompok untuk berkontribusi sesuai dengan keahlian dan minat mereka sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan hasil kerja kelompok. Nah, terakhir, nomor 100. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua terhadap berbagai perbedaan. Itu sikap guru terhadap berbagai perbedaan itu. Sikap guru sebaiknya, nah jawab D, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lain. Pembahasnya, sebagai guru, penting untuk peka terhadap perbedaan di antara siswa dan berperan aktif dalam menumbuhkan sikap saling menghargai. Ini menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Nah, oke teman-teman, itulah 100 soal yang sudah kita bahas latihannya, terus pembahasannya, dan jawabannya. Semoga kalian semua bisa mengikuti ujian nanti dan bisa menjadikan ini sebagai referensi buat kalian semua. Jadi pada saat nanti tes itu bisa menjawab soal-soal yang mungkin yang sudah latihan-latihan dari ini bisa menjawab soal-soalnya. Oke, jangan lupa dukung terus ya channel ini, channel kelas P3K dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Tonton terus video-videonya, semoga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua dan sampai bertemu lagi ya. Semoga ini bisa memudahkan teman-teman semua untuk belajar dalam menghadapi soal ujian untuk P3K dan PNS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.